Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek manajemen proyek IT dengan mengerjakan proyek administrasi penerbangan antariksa nasional dengan menggunakan Microsoft Project. Untuk yang pertama, kita mengganti waktu dalam bentuk minggu dan biaya dalam bentuk $1000. Di sini kita setting file, options, display kita EDR kita ganti jadi USD. Terus di schedule, yang pertama kita ganti ini awalnya percentage kita ubah jadi desimal. Days-nya kita jadi weeks. Ini tetap. Fixed unitnya kita jadi fixed duration. Oke, udah. Ini nanti X-nya diganti di bagian sini dengan nomor persen. Terus kita masuk ke sini, project ini akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Kita masuk ke project information. Terus di sini kita ganti jadi 1 Januari 2020. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pengelompokan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan sistem. Kita tulis dulu di text name-nya analisis kebutuhan sistem. Lalu untuk di bawahnya itu sesuai dengan pengelompokannya dari huruf A sampai F kita kopas, lalu kita tempelkan ke dalam Microsoft Project. Setelah kita kopas, kemudian kita blok dari A sampai F tadi, kemudian kita pilih index tags. Selanjutnya ada kebutuhan hardware, yaitu dari G sampai I. Kita ketik dulu kebutuhan hardware, kemudian kita kopas dari G sampai I, lalu kita tempel di Microsoft Project. Setelah itu kita pilih juga Task Manager yang index tags. Lalu ada sistem head office dari J sampai M. Di Microsoft Project-nya kita tulis sistem head office, kemudian kita tempelkan J sampai M yang sudah kita copy tadi. Lalu kita pilih index tags seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya ada sistem pesawat dan baju dari huruf N sampai P. Kita tulis di Microsoft Project-nya, kita tulis sistem pesawat dan baju. Lalu kita copy yang sudah kita pastekan yang sudah kita copy N sampai P tadi di dalam Microsoft Project. Setelahnya kita pilih, lalu kita index tags. Lalu ada sistem satelit dari Q sampai S. Kita tulis dulu di Microsoft Project-nya sistem satelit, lalu Q sampai S yang telah kita copy, kita pastekan di dalam Microsoft Project dan kita index tags. Lalu yang terakhir ada finishing dari T sampai V. Kita tulis finishing di dalam Microsoft Project, lalu kita kopikan T sampai V-nya, kita paste ke dalam Microsoft Project dan kita index tags juga.
Selanjutnya kita akan memasukkan durasinya. Di sini saya telah memindahkan durasinya ke dalam bentuk Excel agar lebih mudah. Dan hasil waktunya sudah saya kalikan dengan absen saya yaitu 9. Jadi 4 kali 9 sama dengan 36. Sampai ke bawah itu sudah saya kalikan semua angkanya dengan 9. Jadi langsung kita copy aja dari analisis kebutuhan sistem itu. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem head office sampai analisis kebutuhan sistem inventaris. Kita masukkan juga waktu aktivitasnya. Dan kebutuhan hardware dari sistem komunikasi sampai fingerprint kita masukkan waktunya. Kita masukkan waktu untuk sistem head office itu dari sistem keuangan sampai pengambilan keputusan. Dan untuk waktu sistem pesawat dan baju itu dia dari sistem deteksi bahan bakar sampai pembuluh darah. Dan sistem satelitnya dari sistem inventaris sampai sistem security dan finishing dari sistem software sampai beta test. Setelah kita masukkan waktunya, kita ubah yang predecessors menjadi sequencers. Apa bedanya itu predecessors dan predecessors itu adalah kegiatan sebelumnya dan successors itu adalah kegiatan setelahnya. Jadi di sini kita pakai successor. Jadi di sini kita coba, kita harus buka Word-nya. Jadi setelah analisis kebutuhan sistem head office, selanjutnya adalah G. G itu adalah sistem komunikasi. Jadi di sini kita bahas sistem komunikasi. Lanjut analisis kebutuhan sistem satelit, seterusnya itu F. F itu kebutuhan sistem inventaris satelit. Sistem baju astronot ke G. G itu 9 juga. Sistem komunikasi. Oke, lanjut ke analisis kebutuhan sistem pencarian roket. Itu ke H. H itu phase scan. H itu phase scan. Terus ulang alik. Itu ke H juga. H itu phase scan. Inventaris satelit itu dia ke I dan J. I itu fingerprint. J itu sistem keuangan. Jadi kita masuk ke sistem komunikasi. Itu ke N, K, dan J. N itu sistem deteksi bahan bakar. K itu sistem HRD. J itu sistem keuangan. Nah, kita lanjut. Face scan. Face scan itu dia ke K. K sistem HRD. Lanjut fingerprint. Fingerprint dia ke L dan M. L itu sistem operasional. M itu sistem pengambilan keputusan.
Lanjut sistem keuangan. Sistem keuangan itu ke N. N itu adalah sistem deteksi bahan bakar. Lanjut sistem HRD. Sistem HRD ke O dan P. O itu sistem deteksi oksigen. P itu sistem deteksi jantung dan pembuluh darah. Sistem operasional itu ke Q. Q itu sistem inventaris. Oke. Sistem pengambilan keputusan itu dia ke R. R itu adalah sistem jaringan satelit. Oke, kita lanjut ke sistem deteksi bahan bakar. Itu dia ke R. R itu sistem jaringan satelit juga. Lalu sistem deteksi oksigen ke S. S itu sistem security. Terus sistem deteksi jantung dan pembuluh darah itu ke S juga. S dari sistem security. Sistem inventaris itu ke R dan V, di mana R itu sistem jaringan satelit, sedangkan V itu beta test. Lanjut ke sistem jaringan satelit itu ke T dan U, software Android based dan website. Sistem security itu ke T. T itu software. Untuk software Android based dan website beta test itu udah nggak ada karena itu di bagian finishing. Selanjutnya di sini kita akan membuat waktu pengerjaan. Jadi di sini ada pengelompokan untuk karyawan analisis sistem, karyawan kebutuhan hardware dan sebagainya. Jadi kita tuh settingnya itu di bagian project, terus bagian change working time. Nah, pertama kita buat yang baru. Yang pertama itu ada karyawan analisis sistem. Jadi kita buat sini jadwal analisis sistem. Kita buat create new desk, lalu masuk work weeks. Nah, kita lanjut. Jadi dia itu Sabtu dan Minggu jam 8 hingga 10 malam dan membutuhkan 2 kali istirahat. Berarti jam 8 sampai jam 12. Jam 0 sampai jam 12. Jam 14 sampai jam 18. Masuk lagi di jam 20 sampai 22, jam 10 malam. Jadi Minggu sama Sabtunya udah. Untuk hari-hari selanjutnya itu kita buat dia tuh non-working atau dia libur. Terus yang kedua ada kebutuhan hardware. Kita buat juga yang baru. Jadwal kebutuhan hardware kita buat. Jadwal kebutuhan hardware itu dia Senin, Rabu, dan Sabtu jam 8 hingga jam 3 sore. Dengan istirahat jam 12, jam 1. Berarti jam 8 sampai jam 12, jam 13 sampai jam 15. Senin, Rabu, dan Sabtu. Senin,
Rabu, dan Sabtu. Jam 8 sampai jam 12, jam 13 sampai jam 15. Oke. Berarti untuk hari Minggu dia tidak bekerja, Senin bekerja, tidak bekerja. Ini oke, kita masuk waktu ke selanjutnya. Selanjutnya itu ada yang mengerjakan sistem. Jadwal mengerjakan sistem kita buat baru. Jadwal mengerjakan sistem. Kita yes. Jadi jadwal mengerjakan sistem itu ada di Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 6 sore. Istirahat itu jam 11 sampai jam 1. Berarti jam 8 sampai jam 11, jam 13 sampai jam 18. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat spesifik jam 8 sampai jam 11, jam 13 sampai jam 18. Untuk hari Minggunya tidak kerja, Sabtu juga tidak. Lanjut ada Android base dan website. Itu di hari Senin dan Kamis di jam 9 dan sampai jam 5 sore. Jadi jam 9 sampai jam 12, jam 13 sampai jam 17. Senin dan Kamis itu di jam 9 sampai 12, jam 1 sampai jam pas. Oke, udah pas. Jadi di hari lainnya dia libur. Terus selanjutnya yang terakhir ada beta test. Beta test itu hanya dilakukan Sabtu dan Minggu jam 8 sampai 5 sore, istirahat 12 sampai 1 siang. Kita buat yang baru. Jadwal beta test. Kita buat, kita save. Sabtu Minggu di jam 8 sampai 12, 13 sampai 15. Di hari biasanya kita buat dia libur. Oke, kalau udah kita oke kan semua. Jadi di add new column nih kita kasih
baru namanya tas kalender. Jadi di sini kita masukkan semuanya yang udah kita buat tadi. Untuk analisis sistem, kita masukkan jadwal analisis sistem. Ini kita drag aja ke bawah. Untuk kebutuhan hardware, kita masukkan juga jadwal kebutuhan hardware. Kita drag lagi. Sistem head office, masukkan jadwal mengerjakan sistem. Kita drag lagi. Sistem pesawat juga sama, jadwal mengerjakan sistem. Untuk sistem satelit juga sama. Software dan Android. Kita ada jadwal Android. Beta test untuk beta test. Jadi untuk pemasukan penjadwalan juga udah masuk. Sekarang kita masuk ke resource. Di sini kita pilih task. Kita sini lalu ke resource sheet. Untuk yang pertama itu berarti ada di bagian biaya material. Di sini udah saya buat biaya material. Udah dipindah ke sini. Nih, biaya material. Untuk tipenya diubah jadi ke material. Kita drag ke bawah. Nah, untuk standar rate-nya itu kita pakai yang ini. Karena ini adalah nilai awalnya, ini yang udah dikalikan dengan nomor absen. Lanjut setelah ini, setelah biaya material berarti ada bagian karyawan. Jadi di karyawan ini adalah jumlah sama gajinya. Untuk gaji yang sebelah sini ada standar rate, di sini ada over gaji lemburnya. Gaji tambahan untuk karyawan di sini kita kopas. Kita kasih kelang satu baris saja biar rapi. Bagiannya tetap work. Nah, di sini gaji standarnya, di sini gaji tambahannya. Di sini untuk berapa jumlah karyawannya. Pertama kita jumlah karyawan, ini jumlah karyawan yang udah dikalikan dengan nomor absen. Di sini kita copy. Baru untuk gaji. Kalau udah berarti kita tinggal masuk ke biaya tambahan. Ini biaya tambahan. Kita kasih kelang satu juga. Kita ubah jadi material lagi. Baru kita masukkan di sini biaya material. Salah, kita kopas yang ini biar udah ada tulisan biaya tambahannya. Lanjut aja. Kita kopas biaya tambahan.
material, baru ini yang udah dikali dengan nomor absen. Udah, sekarang kita balik ke Gantt chart. Di resource-nya kita masukkan semua tadi. Sini bagusnya kita sekalian melihat tabelnya. Jadi untuk yang pertama itu yang pertama dia berarti ada karyawan dan biaya tambahan. Karyawan head office, biaya tambahan head office. Oke, masukkan. Kita lanjut. Yang kedua ada kebutuhan sistem satelit, biaya tambahan sistem satelit. Sama karyawan. Kita lanjut ke baju astronot. Dan karyawan. Lanjut ke statistik. Itu kalau semuanya sudah masuk, kita masuk ke bagian terakhir. Di sini kita masukkan cost. Jadi segini cost yang kita dapat, ada $49.500 untuk bagian analisis kebutuhan sistem. Untuk kebutuhan hardware itu ada $52.560. Sebagai informasi untuk chartnya itu seperti ini. Ini adalah bentuk Gantt chart-nya. Baik, sekian penjelasan proyek TI saya dengan menggunakan Microsoft Project. Terima kasih.